Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil malaikati warruh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alhamdulillahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahil ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan tentang pendalaman pelajaran kita yang sudah kita pelajari di kelas tadi kemarin. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin melimpah ruah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Amin. Karena kalau kita menghitung satu nikmat saja pasti tidak akan mampu menghitungnya. Itu dipastikan. Satu nikmat saja. Apalagi 2 atau 3 nikmat. Makanya dengan memperbanyak bersyukur, mudah-mudahan tambah melimpah ruah nikmat yang diberikan pada kita. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, itu la tuhsuha. Artinya apa? La tuhsuha artinya tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi, terusnya wa in ta'uddu nikmatallahi, terusnya la tuhsuha. Tapi kalau kita memperbanyak bersyukur, pasti Allah akan melipat gandakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan semuanya itu saya yakin hafal dalilnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita sampai dengan anak cucu kita, keturunan dan dzurriyyahnya nanti, dzurriyyah kita nanti dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Karena tidak menjadi jaminan kalau sekolah di pesantren itu imannya tetap kuat. Tidak jadi jaminan itu. Karena yang mempunyai kehendak dan yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersolawat sehingga kita selalu bersolawat hingga
mudah-mudahan sampai anak cucu kita nanti dalam kondisi berpegang teguh pada agama Islam. Amin. Kok serius sekali sih Ustaz? Ya untuk mukadimah ini harus serius. Nanti guyonnya nanti. Itu pun kalau bisa guyon ya kan. Artinya apa? Betul saya sampaikan kita itu wajib bersyukur dan terus bersolawat. Kalau kita tidak bersyukur tadi, takutlah kalau Allah berkehendak yang lain, tapi kita husnudzon insyaallah. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan terus bersolawat kepada Rasulullah, kepada khairul anam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang sudah ada di dalam kertas yang sudah Antuna bawa itu. Tapi sampingnya kosong itu kan. Untuk apa itu? Untuk coret-coret. Untuk mencoret-coret. Semuanya bawa pulpen kan? Oke, semuanya bawa pulpen. Ya, oke, sip, mantap. Anak-anak, ada beberapa hal di dalam pembagian harta warisan itu yang tidak pas dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam kelas, atau istilahnya bahasa agak kasarnya penyimpangan-penyimpangan di dalam pembagian harta warisan. Nyimpang dia. Kenapa kok nyimpang? Karena tidak sesuai dengan landasannya. Apa landasannya? Al-Quran dan hadis ditambah lagi dengan ijma atau ara'ul ulama yang muktabaroh. Sekarang tanya, menyamakan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan itu dibenarkan enggak? Enggak. Apa landasannya? Apa landasannya? Coba berdiri dan menyampaikan. Apa landasan? Apa dasarnya? Apa dalilnya kalau membagi warisan itu tidak boleh disamaratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Langsung 3 Indomie. Ayo. Untuk takjil bisa ini. Kue tambah banyak lagi. Ayo berdiri. Naam. Oke. Ustadz minta tolong mic-nya, Ustadz. Tidak boleh membagi harta warisan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, atau istilahnya yang lebih dikhusus lagi bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak boleh disamaratakan. Apa landasan, dasar atau dalilnya? Coba dilengkapi ayatnya. Surat An-Nisa ayat berapa? Oke, ya surah Nisa-nya benar. Kemudian potongannya juga benar. Tuh saya maunya lengkap. Tapi tidak apa-apa lah Ustaz, kita kasih satu ya. Anak-anak, oke, sudah. Oke.
bahwasanya Islam itu tidak membenarkan membagi harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Yusikumullahu fi auladikum. Teruskan. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Kemudian ada masalah, bagaimana seandainya warisan itu bisa dibagi rata? Tidak bisa. Namanya warisan tetap warisan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapannya di mana? Tengok di An-Nisa ayat 11 itu. Ayat 11. Nah, ayat 12-nya itu tentang Allah memuliakan orang-orang yang membagi harta warisan berdasarkan ayat 11 tadi. Dan ada yang mendukung ayat yang lainnya ya, bukan hanya ayat 11 saja. Kemudian di ayat 13, ayat berapa? Ayat 13 itu ancaman bagi orang yang tidak membagi harta warisan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hukum Islam. Ingat ya, ada hukum, ada pujian bagi yang melakukan hukum tadi, dan ada ancaman bagi orang yang tidak melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum tadi, berdasarkan Islam. Jadi 11 itu tentang bagian-bagian tetapnya. Ayat 12 itu sanjungan bagi orang yang membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Al-Quran. Kemudian ayat 13-nya itu ancaman bagi orang yang tidak membagikan harta warisan berdasarkan ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Karena masalah warisan itu sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil ijma ulama saja, tapi langsung diputuskan, dituliskan, termaktub di dalam Al-Quran. Bukan main-main. Oke? Bisa dipahami? Oke. Itu yang pertama ya. Bagaimana caranya biar kan di masyarakat itu biar nggak recok, tidak terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya, udah dibagi sama rata. Salah. Kalau mau bagian sama rata itu pasti tidak bisa. Ada solusi membagi harta dengan sama rata, bisa membagi hartanya, tapi bukan berdasarkan warisan. Apa solusinya? Dengan memberi hibah sebelum meninggal. Al-muwarisnya itu memberikan hartanya kepada ahli waris dengan cara musyawarah. Sebenarnya nggak usah musyawarah karena dia memberi, ya kan, bebas pada yang si pemberi. Itu namanya pemberian. Pemberian bahasa Arabnya al-hibah. Apa? Al-hibatu bil hibah. Anak laki-laki dikasih misalkan tanahnya 10 hektar, 2 hektar. Anak perempuan 2 hektar.
biar sama misalkan. Kemudian yang lainnya dikasihkan pada emaknya atau istrinya, istri yang meninggal tadi, istri yang mempunyai tanah. Di caranya dihibahkan. Kalau seperti itu boleh hibah. Tapi kalau dibagi rata setelah meninggal, yang punya harta itu telah meninggal, kemudian dibagi rata, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. A meninggal, ya, meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan istri. Oke. Kemudian hartanya 9M. Wah, dibagi rata aja. Emaknya atau sang istrinya dikasih 3 juta, anak laki-laki 3 juta, anak perempuan 3 juta. Tidak boleh. Tetap harus berdasarkan ketetapan dalam Al-Quran. Untuk emaknya berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Atau untuk istri, bukan emak ya, untuk istri yang mayit itu 1/8 karena si mayit mempunyai anak. Untuk anak laki-laki dan anak perempuannya itu namanya asobah. Asobatun bil ghair. Masih ingat, saya yakin itu. Dan pembagian asobah bil ghair tadi seperti dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadil unsayaini. Itu kalau pembagian tetap harus berdasarkan hukum Islam atau faraid. Tapi kalau tidak, tadi dengan cara hibah. Apa boleh wasiat? Boleh enggak ahli waris itu supaya nanti tidak heboh, tidak terjadi percicokan, kemudian diberi wasiat bahwasanya kalau saya meninggal nanti untuk anak laki-laki tadi seperti apa? 3M, kemudian istri 3M dan anak perempuan 3M diwasiatkan. Dibuatlah wasiat. Boleh enggak? Pakai jalur wasiat, boleh enggak? Boleh enggak ahli waris menerima wasiat dari yang meninggal tadi atau al-muwaris? Tetap jawabannya tidak boleh. Karena ahli waris itu, al-warisun itu tidak ada haknya untuk menerima warisan dari al-muwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. La wasiyata li warisin. Tapi kalau wasiat itu diberikan kepada non ahli waris, itu boleh. Misalkan mak kita punya anak angkat. Sebenarnya ada anak angkat, anak asuh ya kan, anak asuh. Dari kecil sudah diasuh. Karena baik dan kebaikan orang tua kita, kemudian nanti ketika sudah sepuh, orang tua berwasiat supaya nanti ini diberi wasiat, diberi bagian atau dikasih harta sekian, itu boleh. Tapi syaratnya lagi, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Oke, itu cara untuk memecahkan masalah dengan apakah boleh harta warisan itu dibagi rata sesama ahli waris. Jawabannya kalau tidak, tetap tidak boleh. Kalau pengen keluarga itu punya bagian yang sama, caranya adalah hibah sebelum meninggal. Kemudian supaya yang tidak ahli waris itu berhak mendapat warisan atau berhak mendapat harta, maka dengan jalan solusinya dengan jalan pemberian wasiat. Oke. Dengan syarat tidak lebih dari 1/3. Nah, saya kira untuk yang pertama selesai ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang terjadi kesalahan-kesalahan itu di dalam pembagian harta warisan adalah membagi warisan ketika masih hidup. Yang memberi warisnya masih hidup, itu tidak boleh. Namanya mewaris ya
ya udah meninggal lah. Kalau pewaris masih hidup ya bukan pewaris ya. Jadi membagi harta warisan ketika yang mempunyai harta itu masih hidup itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena syarat dibaginya harta warisan itu harus yang memberi warisan itu harus benar-benar meninggal. Tahaqququ mautil muwarris. Muwarisnya betul-betul meninggal. La yamutu ece-ecean. Ini berdosa nih kalau dengar orang pesantren lain yang dimarahi Ustaz nanti ya. Yamutu ece-ece itu apa? Mana ada yamutu ece-ece? Yamutu hakikatan tahaqququ mauti al muwaris. Jadi tidak dibenarkan membagi warisan ketika masih hidup. Mungkin tujuannya biar tidak terjadi percekcokan atau apa namanya, perselisihan. Iya, perselisihan ahli warisnya ya. Nah caranya gimana? Tadi seperti solusi yang pertama tadi, dengan cara hibah atau dengan cara wasiat bagi yang non ahli waris. Hampir sama ini. Dan tetap diingat bahwasanya wasiat itu hanya boleh sepertiga, itu paling banyak ya. As-sulusu was-sulusu katsirun. Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Wis. Itu yang nomor 2. Nomor 2. Kemudian membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan. Sepakat. Enggak usah pakai ilmu faraid. Kita sepakat membagi harta warisannya, sepakat tidak menggunakan ilmu faraid. Boleh enggak itu, Nduk? Udah sepakat semuanya. Sepakat semuanya, enggak ada yang ya, sepakatnya gini loh. Seperti tadi anak kasus yang tadi, sang istri sepakatlah dapat misalkan hartanya 3M, 9M, sang istri dapat 3M, anak laki-laki 3M, anak perempuan 3M. Udah sepakat kan, enggak usah dihitung-hitung. Yang penting rata dan sepakat. Udah disepakati ini. Dibawa lagi ke hukum misalkan, hukum negara misalkan. Dinotariskan misalkan. Dan semuanya antarodin, ridho semuanya. Membagi harta bersama kesepakatan. Boleh nggak begitu? Boleh, ada yang enggak. Yang benar gimana nih? Enggak boleh, iya. Atau boleh? Yo, bingung saya. Lehnya ada yang enggak, ada yang iya. Boleh? Tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena beda bagian laki-laki dan perempuan. Itu dolim loh. Membuat kesepakatan terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu berbahaya. Itu dolim itu. Salah besar. Contoh kita dia. Makanya tidak boleh. Faraid tidak boleh seperti itu. Biar sepakat sama. Gak usah memakai hitungan-hitungan pakai asobah bil ghair sama bagian 1/8 bagi seorang istri dan 2 anak laki-laki dan perempuan tadi ya. Tidak boleh. Tidak usah pakai itu, tapi kesepakatan nggak boleh. Karena pasti menyalahi hukum. Udah pasti. Ya. Ancamannya tadi di ayat berapa tadi? Ayat 13. Man ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Terus kan?
Loh, lali kan? Saya pengen yang hafal-hafal Quran itu ingat lagi, ya. Sayudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Itu kan artinya sama gini. Ini maaf ya. Saya menyadur contohnya yang agak ekstrim. Kita analogikan dengan zina. Ngerti kali. Ya, biar ingat, biar terus terngiang-ngiang. Hukum zina itu gimana? Boleh ya? Udah pasti haram, udah pasti anak pondok bilang boleh tak, lo nggak tahu, tak jewer satu-satu. Anak pesantren Darul Arafah ditanya apa hukum zina, bingung dia, wes lah toh. Nanti saya buatkan kamar di Agustus nih. Oke, udah pasti nggak boleh. Kemudian gini, ada antuna yang kenal sama anak putra. Wah, ada banyak ya kan. Namanya satu kampung, dulu pernah satu kelas lagi di SD-nya atau di Sanawiyahnya pasti ada. Kemudian untuk buat kesepakatan, ayo kita jumpa. Kemudian kita konsret-konsretan, konsret betulan berdasarkan kesepakatan dan antarodin. Ngerti ya sama maksud ya? Ngerti ya? Jadi sepakat untuk melanggar ayat dan antarodin untuk mengerjakan yang tidak dibolehkan dalam ayat tadi, tetap aja nggak boleh. Mau antarodin atau 2 kali antarodin, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sama-sama ridho birido, tetap saja menyalah. Begitu juga faraid. Antum tuh mak setuju, atau yang meninggal emak ayah setuju, abang adik saudara satu kampung bahkan satu kecamatan setuju untuk bagi harta warisan itu berdasar sepakat semuanya, nggak pakai faraid, tetap tidak boleh. Sama halnya dengan tadi perbuatan zina. Antum sepakati satu kecamatan, bahkan diundang-undangkan oleh kampung itu atau oleh kecamatan itu. Masa undang-undang ada kecamatan kampung? Ya diatur lah. Nah itu tetap saja tidak boleh. Itu supaya antuna tidak main-main dengan hukum faraid. Antuna sepakat semuanya dah, kita sholat 5 waktu kita ganti dengan 3 waktu saja, sepakat. Oke. Satu kampung sepakat. Buat mazhab baru sepakat. Tetap nyalah, tetap salah, tidak boleh. Begitu juga faraid. Udah jelas sekali ayatnya, ayat 11 itu sangat jelas sekali. Ayat 11 surah An-Nisa itu sangat jelas sekali. Oke, bro? Oke. Jadi boleh nggak berdasarkan kesepakatan? Nggak boleh. Kiaskan aja, analogikan aja dengan hukum yang lain. Biar ingat ini maksud saya, biar ingat. Berdasarkan kesepakatan itu nggak boleh. Oke. Selanjutnya, yang biasanya terjadi penyimpangan yang ada di masyarakat kita itu apa? Menunda membagi warisan sampai ahli warisnya meninggal. Yang memberi warisan dan meninggal gak dibagi-bagi, kemudian para ahli waris yang meninggal lagi, berarti sudah sampai cicit misalkan, atau sampai cucu lah baru dibagi. Itu sebenarnya ya apakah salah? Ya boleh, tapi sebenarnya lebih bagusnya itu dipercepat, jangan ditunda-tunda. Karena itu nanti pasti resikonya terjadi kesalahpahaman antara para cucu-cucu tadi. Ya kalau cucu-cucunya itu masuk dalam ahli waris, kalau ternyata sang cucu bukan ahli waris bagaimana? Saya kasih 2 Indomie, sebutkan coba. Cucu tapi dia bukan ahli waris. 2. Siapa itu? Cucu tapi bukan ahli waris ya.
Kok anak angkat? Cucu tapi bukan ahli waris. 2 Indomie. Ayo angkat tangan. Ya. Kemari. Siapa? Cucu mayit tapi dia bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Waladul binti. Oke, walad itu 2 ya. Walad itu 2 ya. Atau artinya laki-laki dan perempuan. Ya, adzukur wal inas, adzakar wal unsa. Oke. Oke, sini. Ya, sah. Nah, oke, sip. 2. Antunnya enggak berani pokoknya angkat tangan insyaallah ya kan. Ayo siap. Oke. Ditakonkan itu. Nanti anak laki-laki dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, oh saya kan laki-laki, ya kan? Saya kan cucu juga, cucu laki-laki. Saya harus juga lah mendapat harta warisan. Tahu-tahu kita dalam al-warisun wal warisat ternyata cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Gara-gara nggak tahu merengkel akhirnya marah-marah, berantem lah, rusaklah hubungan keluarga gara-gara harta warisan. Makanya membagi harta warisan itu jangan menunggu-nunggu. Termasuk salah al-ajalah yang dibenarkan itu adalah membagi harta warisan. Kecuali ada perkara-perkara yang sulit untuk diselesaikan. Jadi gitu, dikiaskan. Sepakat di dalam melanggar hukum itu nggak boleh. Tadi contohnya saya kiaskan dengan gimana berbuat zina, sepakat antarodin apakah jadi boleh? Nggak boleh, tetap aja haram hukumnya, nggak boleh. Menunda-nunda. Jadi gimana saat bagusnya? Bagusnya setelah al-hukuk al-muta'alliqah bitirka itu selesai semuanya, kemudian langsung dibagilah harta. Oh tapi di kampung itu kan banyak kali yang mencemooh, masa tanah saja belum kering, tanah kuburannya belum kering sudah dibagi-bagi. Serakah kali sama harta warisan. Ini bahasa-bahasa yang menyesatkan ini loh. Bahasa-bahasa yang menyesatkan. Udah ditunggu aja nanti. Kenapa kok dipercepat dalam membagi? Karena semuanya masih dalam kondisi dalam kondisi yang sedih, kemudian ridho jadinya semuanya. Karena yang dipikirkan bukan harta warisannya, dipikirkan adalah mayat yang sudah meninggal. Apa tega? Mayat sudah meninggal seminggu, kemudian dibagi harta warisan, kemudian yang bagi ini atau yang bagi-bagi harta warisan ini malah recok sendiri atau malah berantem. Saya kira nggak akan tega begitu. Nggak tega berantemnya karena karena mungkin bagiannya tidak sesuai yang diinginkan. Ini bagiannya berdasarkan faraid, akhirnya bagiannya tidak sesuai diinginkan. Nggak akan mungkin. Ya mungkin namanya manusia, hanya saja kemungkinan kecil. Karena semuanya ingat kepada mayit yang baru meninggal. Artinya jangan sampai ini berlarut-larut sehingga bingung dalam membaginya. Kalau nanti misalkan terjadi kesalahpahaman, kemudian tidak disesuaikan dengan hukum faraid, dibawa ke hukum hukum negara, hukum yang tidak berdasarkan faraid, ya kan? Hukum umum di peradilan
negara misalkan, itu nanti hasilnya berbeda. Apa boleh seperti itu? Ya, peradilan negara itu bagi yang non muslim, tapi untuk muslim ke peradilan agama. Udah kita nggak usah pakai faraid, tidak berdasarkan peradilan agama, kita ke hukum negara aja misalkan itu. Tambah rusak akhirnya. Gara-gara diperlambat di dalam membagi harta warisan. Jadi tidak salah dan itu baik apabila mempercepat membagi harta warisan supaya jelas siapa yang menjadi waris. Masih jelas, artinya bukan berarti nanti lama-lama nggak jelas, bukan. Artinya tidak menjadi ribet gitu loh. Sebenarnya tidak ada ribet dalam bagi harta warisan, itu bagi yang tahu. Kalau yang tidak tahu nanti tuntut menuntut gara-gara bukan ahli waris tapi merasa menjadi ahli waris. Seperti tadi contohnya tadi. Waladul ibni itu dianggap ahli waris. Waladul binti itu dianggap ahli waris, itu tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Artinya waladul binti itu bukan ahli waris. Oke. Nomor berapa? Nomor 3 apa nomor 3? Nomor 3. Oh, harta bersama. Oke, harta bersama. Harta bersama semua istri. Dengarkan ini. Apakah ada harta bersama? Ada nggak? Ada harta bersama, ada. Tapi bukan dalam hal harta yang dimiliki per orang kemudian diklaim untuk harta bersama, bukan seperti itu. Harta dicari bersama-sama, oke, bolehlah harta bersama. Tapi sebenarnya Islam itu mengakui harta masing-masing orang individu. Hukum dalam warisan istilahnya harta bersama atau gonogini itu yang ada di hukum adat orang Jawa kayak Ustadz ini. Kalau di Jawa itu ada istilahnya gonogini. Gonogini itu harta bersama. Harta bersama. Mau yang mencari itu istri atau suami, itu tetap menjadi harta bersama. Kalau dalam Islam enggak, harta istri, harta suami, Jangan gitu, harta istri, harta suami, harta istri. Bukan, ini lantun dah ini. Nanti kalau gitu nanti harta istri, harta suami, harta istri, harta suami. Nanti itu gimana kalau dibalik? Oh enggak ya kan. Makanya Islam menetapkan harta suami, harta istri. Kecuali ada kesepakatan nanti bakal dibagi 2, tapi nanti ngapain nanti? Kenapa kok demikian? Supaya dalam memilah-milah harta, ketika terjadi waris mewarisi itu tidak membingungkan. Ya. Karena ada gak harta istri itu? Ada. Dari mana? Banyak sumber harta istri itu, banyak. Satu, dari mungkin peninggalan orang tuanya sebelum nikah dengan A. Harta bawaan istri, itu namanya harta istri. Kemudian hadiah dari suami atau orang lain, itu harta istri. Mahar, itu harta istri. Jangan itu udah mahar nanti kita jadi harta bersama ya. Ya kalau sepakat nggak apa-apa. Nah makanya harta istri tetap harta istri.
Islam mengakuinya seperti itu. Nah begitu juga suami dari mana sumber hartanya? Dari harta sebelumnya, sebelum nikah, atau harta warisan dari orang tua atau keluarganya. Kemudian dari kerja dia. Loh, jadi kalau kerja gimana dengan kami? Ya dari nafkah. Ya kan? Nafkah yang diberikan pada antuna itu adalah harta istri. Nafkah diberikan kepada keluarga berarti harta keluarga. Makanya ada nafkah untuk istri, ya kan? Bab nafkah dalam hadis kita sudah belajar ya kan? Oke. Gitu. Jadi harta bersama itu berdasarkan kesepakatan. Pada hakikatnya tidak ada harta bersama. Pada hakikatnya tidak ada harta bersama. Oke. Harta almarhum dikuasai istri. Gimana kasusnya? Gitu dong. A meninggal, bapak A meninggal, punya anak 2 tadi, laki-laki dan perempuan, juga dengan istri, yang lainnya nggak ada, ahli warisnya itu aja lah. Kemudian karena anak-anak masih kecil, ya, maka ini semuanya harta ini dikelola, dikuasai dan dimiliki oleh istri. Kalau dimanage boleh, tapi dimiliki tidak boleh, karena itu ada hak anaknya. Ada hak anaknya. Berarti kan memakan harta anak yang sudah meninggal orang tuanya. Anak apa? Anak yatim. Sebenarnya yatim itu ketika ayahnya belum meninggal atau orang tuanya sudah meninggal duluan, dia sebelum lahir itu ya yatim. Tapi boleh juga dikatakan ini, dikatakan ya, bukan yatim ya, dikatakan lah memakan hak anak, memakan harta hak anak. Maka caranya tetap dibagi, gak boleh dikuasai oleh istri. Harus dikeluarkan. Mana harta suami, mana harta istri. Nah, yang dibagi yang mana? Harta suami, harta istrinya nggak dibagi, istrinya masih hidup. Apakah itu dapat bagian lagi dari suaminya? Dapat. Berapa tadi? 1/8 tadi. Liwujudil walad, liwujudil far'i. Ya. Jadi yang asobatun bil ghairi, punya anak laki-laki dan perempuan tadi tidak boleh dikuasai oleh istri. Tapi kalau dimanage boleh enggak? Boleh. Itu bagus. Karena anaknya tadi masih kecil dan belum bisa mengaturnya. Tapi nanti kalau sudah besar harus dibalikkan kepada anak, karena yang punya hak itu adalah anak. Oke? Itu sudah. Nomor 5, bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Tadi ya, ini saya gabung dengan menunggu ahli warisnya sampai meninggal, tidak boleh, ribet itu. Misalkan gini ya. Pak Budi punya anak A, B, C. A laki-laki, B, C perempuan. Masing-masing mempunyai anak satu-satu, laki-laki semuanya. Oke. Kemudian sebelum Pak Budi meninggal, anaknya yang A tadi, yang laki-laki tadi meninggal duluan. Atau gini. Atau anaknya si B yang tengah, yang cewek, meninggal duluan sebelum Pak Budi meninggal. Pak Budi punya anak 3, A laki-laki, B perempuan, C perempuan. Oke. Sebelum Pak Budi meninggal, anak yang perempuan yang B meninggal, tapi udah punya anak lagi dia. Dah berarti Pak Budi punya cucu. Semuanya ada cucunya. Sekarang pertanyaannya gini.
pertanyaannya, Pak Budi, anaknya Pak Budi yang laki-laki itu mendapat bagian enggak? Dapat. Ayo, bingung kan? Dapat enggak? Indomie. 2 atau 1? 2. Ingat ya, Pak Budi mempunyai anak Arman, Aminah, Maimunah. Arman, Aminah, Maimunah, biar mudah. Oke. Maimunah punya anak laki-laki. Kemudian Aminah punya anak laki-laki. Arman punya anak laki-laki. Laki-laki semua anaknya. Oke, laki-laki. Kemudian Aminah meninggal duluan sebelum Pak Budi meninggal. Sekarang anaknya Aminah tadi itu mendapat warisan ya? Itu minta, ayo, minta itu. Ayo. Oke, coba. Oke. Dengarkan. Dapat warisan enggak? No. Sino? Ya, jawab. Tidak dapat, kenapa? Gimana? Karena jalur perempuan memutus warisan ke bawahnya, yaitu di dalam difarun. Oke, 100. Ustaz, apa tidak boleh dia menduduki kedudukan maknya? Kenapa enggak? Karena meninggalnya Bu Aminah, Pak Budi masih hidup. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau seandainya meninggalnya Pak Budi lebih duluan dari Aminah, kemudian itu Aminah meninggal, apakah anaknya laki-laki mendapat harta warisan? 3. Tahu permasalahannya tahu? Dengarkan permasalahannya. Pak Budi meninggal duluan. Oke, harta belum dibagi. Selanjutnya Aminah meninggal. Oke. Sekarang mau dibagi harta warisannya Pak Budi. Apakah anaknya Aminah bisa mendapat harta warisan dari kakeknya, mengganti kedudukannya itu? Tiga. Dengarkan permasalahannya biar paham. Oke. Pak Budi meninggal, inna lillahi. Harta warisannya belum dibagi, ahli warisnya anak tiga anak tadi ya. 3 anak. Siapa tadi? Arman, Aminah, Maimunah. Oke. Pak Budi udah meninggal, harta belum dibagi. Kemudian Aminah meninggal setelah Pak Budi meninggal. Tapi tadi belum dibagi harta warisan, tapi Aminah meninggal. Oke. Kemudian apakah anaknya Aminah mendapat bagian harta warisan dari peristiwa ini? Ayo jawab. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh?
Karena anak Aminah, kenapa tidak dapat apa-apa? Hah? Ya? Tertutup oleh siapa? Oleh pamannya siapa? Paman anaknya Aminah. Tertutup oleh siapa pamannya namanya? Arman. Oke, biasa. 3 Indomie. Jadi dia tetap aja mahjub. Tapi dalam kompilasi hukum Islam ya Ustaz ya. Dalam kompilasi hukum Islam bukan gunakan faraid ya, Dalam kompilasi hukum Islam itu anak Aminah menduduki kedudukan siapa? Aminahnya. Tapi kita untuk faraid, kita belajar faraid itu tidak kita pakai, ya, tidak pakai hukum itu. Yang tetap kita pakai bahwasanya anaknya Aminah itu terhalang oleh tapi bagian Aminah nanti jatuhnya kepada anaknya gitu. Jadi bagiannya tidak bisa dia menduduki bagian maknya. Bagian maknya nanti baru mendapat dibagi kepada anaknya. Kenapa kok Aminah mendapat bagian? Karena Aminah meninggal di saat ayahnya Aminah, Pak Budi, sudah meninggal duluan. Karena Pak Budi meninggal duluan. Kalau misalkan tadi langsung dibagi, Aminah pasti mendapat. Anaknya tidak mendapat. Karena dia Ibnul binti. Jadi makanya lebih bagusnya harta warisan itu kembali lagi seperti tadi dipercepat. Oke. Kalau kita belajar kontemporer di dalam faraid kontemporer karya Muhammad Ali Asobuni itu yahulu mahal itu berlaku. Yahulu mahal artinya menduduki kedudukan ahli waris yang sudah meninggal duluan. Itu nanti ditengok dalam bukunya Syekh Muhammad Ali Asobuni. Oke. Saya kira udah habis ini ya? Udah ya. Udah habis dari satu permasalahan. Yang pertama sampai 7 masalah yang sering terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membagi harta warisan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan al-warisun wal warisat beserta bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an atau bagian-bagian tetapnya. Kita gabung ini, kalau di kelas kita pecah-pecah, tapi kalau di sini kita gabung antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sekalian itu nanti kita jelaskan bagian masing-masing beserta syarat-syaratnya. Sekalian kita sebutkan asobahnya yang 3, baik asobatun binafsi atau asobatun bil ghair atau asobatun ma'al ghair, semuanya terangkum dalam satu skema ini, supaya nanti ketika belajar lagi faraid ada 2 rujukannya, satu buku yang kita pelajari, yang kedua dari pelatihan ini. Wal afu minkum, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dan yang sebesar-besarnya juga. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Indra Bahri. Ustadz Indra Bahri dulu atau Ustadz Surya? Ustadz Indra Bahri dulu ya. Nanti baru Ustadz Surya, baru yang terakhir nanti dari Ustadz Novi. Yang disampaikan sebagian yang disampaikan oleh Ustadz Surya dan Ustadz Novi itu nanti yang tidak kita pelajari di kelas, tapi sebenarnya sudah secara tidak langsung tidak kita pelajari, secara langsung tidak, tapi akan mempermudah memahami karena sudah kita singgung di kelas. Hanya saja nama-namanya tidak kita sebutkan. Oh, ini namanya aul, oh ini namanya rod, oh ini namanya matatul adilah, tidak kita sebutkan. Tapi sebenarnya sudah kita lakukan, Oke, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Monggo.